Pax Vobis, salam damai dan sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini saya ingin memberikan tanggapan atas video Romo Alphonse yang mengomentari penolakan saya atas Konsili Vatikan kedua. Link video lengkap dari Romo Alphonse ada di keterangan video. Oh ya, selain di YouTube, video ini dan secara bertahap semua video-video Crusader Network lainnya juga bisa dilihat di Rumble. Mengingat platform YouTube sudah tidak lagi kondusif bagi konten-konten channel Crusader Network dan juga bagi kebebasan berpendapat secara umum, maka secara bertahap kita perlu melepaskan ketergantungan pada YouTube dan beralih ke platform lain yang masih memberikan ruang bagi konten-konten channel Crusader Network. Pada kesempatan ini, saya mau kembali menanggapi saudara yang punya channel Crusader Network yang menolak Konsili Vatikan kedua dan menganggap Konsili Vatikan kedua itu sesat. Apa yang bisa kita katakan tentang Konsili Vatikan kedua dan bagaimana kita menanggapi pernyataan Crusader Network? Pertama, Konsili Vatikan kedua diprakarsai oleh Paus Yohanes ke-23. Saya akan memberikan sedikit catatan mengenai Kardinal Angelo Roncalli yang kemudian menjadi Paus Yohanes ke-23. Dia adalah seorang kardinal yang dikenal berpikiran liberal dan sewaktu Paus Pius ke-12 wafat, dia menjadi favorit dari golongan hierarki Katolik yang liberal untuk menjadi pengganti. Pada saat konklav pemilihan Paus baru, ada kejadian yang tetap menjadi misteri hingga hari ini. Tidak ada orang yang tahu apa yang sesungguhnya terjadi kecuali para kardinal yang terlibat. Pada saat asap putih keluar yang menandakan terpilihnya Paus baru, yang seharusnya terpilih pada saat itu adalah Kardinal Giuseppe Siri, seorang kardinal yang konservatif. Namun entah mengapa pemilihan tersebut dibatalkan dan pada proses selanjutnya yang terpilih adalah Kardinal Angelo Roncalli. Ia kemudian menggunakan nama Paus Yohanes ke-23. Jika kita percaya Roh Kudus menginspirasi para kardinal untuk memilih paus yang baru, maka yang seharusnya menjadi paus baru adalah Kardinal Giuseppe Siri, karena mustahil Roh Kudus melakukan kesalahan dan meralatnya. Sebaliknya, jika pemilihan paus semata-mata keputusan manusiawi para kardinal, maka terpilihnya Kardinal Angelo Roncalli tentunya juga bukan inspirasi Roh Kudus. Dengan demikian, apapun kemungkinannya, Paus Yohanes ke-23 sudah pasti bukan pilihan Roh Kudus. Ini makin tampak jelas ketika secara mengejutkan Paus Yohanes ke-23 batal mengumumkan pesan rahasia ketiga Bunda Maria di Fatima pada tahun 1960. Padahal sesuai permintaan eksplisit Bunda Maria kepada Suster Lucia dos Santos, pesan tersebut harus dibuka dan diumumkan pada tahun 1960. Mengapa demikian? Karena menurut Bunda Maria pesan tersebut baru dapat dipahami dengan jelas maksudnya pada tahun tersebut. Ini menarik, karena pada tahun 1959, Paus Yohanes ke-23 baru saja mengumumkan rencananya untuk mengadakan Konsili Vatikan kedua. Maka kemungkinan besar pesan rahasia ketiga Bunda Maria berhubungan dengan rencana penyelenggaraan Konsili Vatikan kedua. Karena Paus Yohanes ke-23 menolak mengumumkan pesan penting tersebut, maka cukup beralasan kalau kita menduga bahwa pesan tersebut kemungkinan dapat mempengaruhi rencana Paus Yohanes ke-23 untuk mengadakan konsili. Jika hal itu benar, sangat besar kemungkinannya Konsili Vatikan kedua bukanlah kehendak Roh Kudus, dan sekaligus merupakan pembangkangan terhadap pesan Bunda Maria. Maka kita tidak perlu heran jika Konsili Vatikan kedua membuahkan banyak hal buruk bagi gereja. Paus Yohanes ke-23 dengan bahasa metafora berkata bahwa beliau akan membuka jendela gereja agar udara segar masuk. Perlu saudara Crusader Network ketahui bahwa sebelum Konsili Vatikan kedua, gereja itu ibarat menutup pintu dan jendela gereja sehingga udara segar tidak masuk. Jendela di rumah Tuhan sudah terlalu lama tidak dibuka sehingga udara menjadi pengap dan kurang sejuk. Maka Konsili Vatikan kedua itu membawa udara baru yang segar bagi gereja yang sudah terlalu lama menutup jendela bagi dunia. Ini adalah sebuah propaganda yang menyesatkan dan selalu diulang-ulang para pendukung Konsili Vatikan kedua. Ketika melalui Konsili Vatikan kedua, gereja membuka jendelanya lebar-lebar bagi dunia,
bukan angin segar yang masuk, tapi justru angin busuk yang beracun. Asumsi bahwa dunia dapat memberikan hal yang baik dan menyegarkan bagi gereja adalah menyesatkan. Gereja sudah mendapatkan segala sesuatu yang baik dari Kristus, dan itu sudah cukup. Di dalam gereja ada Yesus Kristus yang hadir dalam rupa sakramen Maha Kudus, ada Roh Kudus yang memberi semangat dan menginspirasi gereja, dan jangan lupa ada Bunda Maria yang selalu melindungi dan berdoa bagi kita. Kurang apa lagi? Maka gereja tidak membutuhkan apapun yang baik dari dunia. Justru sebaliknya, dunialah yang membutuhkan gereja agar mereka mengenal Kristus dan diselamatkan. Tindakan Paus Yohanes ke-23 membuka jendela gereja agar nilai-nilai dunia yang menyesatkan masuk dan mempengaruhi gereja adalah sebuah kesalahan fatal dan sudah pasti bukan inspirasi Roh Kudus. Pengaruh semangat dunia yang buruk dan menyesatkan itulah yang kemudian merusak gereja Katolik dan kita rasakan buah-buahnya sekarang ini. Kalau kita menganggap ada masalah dengan kehidupan gereja, itu tidak berarti gereja kekurangan sesuatu, tapi kitalah yang telah melupakan segala kekayaan dan rahmat yang ada di dalamnya. Jadi yang diperlukan bukanlah membuka jendela agar pengaruh dunia masuk ke dalam gereja, tapi merestorasi kembali seluruh kekayaan iman dan rahmat Tuhan yang sudah tersimpan di dalamnya selama hampir 2 milenium. Gereja Katolik lewat Konsili Vatikan II memiliki komitmen mengarahkan diri kepada semua orang tanpa kecuali. Sesudah menjajaki misteri gereja secara lebih mendalam, Konsili Vatikan II tanpa ragu-ragu mengarahkan amanatnya bukan lagi hanya kepada putra-putri gereja dan sekalian orang-orang yang menyerukan nama Kristus, melainkan kepada semua orang. Menganggap gereja hanya mengarahkan dirinya pada anggota gereja dan tidak kepada semua orang juga asumsi yang salah. Ingatlah bahwa Tuhan kita memberikan amanat agung. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Itu artinya sejak awal gereja telah mengarahkan dirinya kepada semua orang, karena gereja diutus untuk mewartakan Injil kepada semua orang tanpa kecuali. Mengapa ini dilupakan? Kita tidak butuh Konsili Vatikan II untuk mengarahkan gereja pada semua orang. Cukuplah dengan kembali mengenali dan menghayati panggilan Tuhan kita untuk mewartakan Injil kepada semua orang. Perlu diketahui bahwa membuka diri dan berdialog dengan dunia modern bukan berarti merubah kebenaran iman Kristiani, melainkan perubahan cara penjelasannya. Gereja justru menafsirkan dan merumuskan sumber iman Kristiani, yaitu kitab suci dan tradisi gereja agar dapat dipahami dan dihayati dalam dunia modern. Membuka dialog dengan dunia memang merupakan tema besar dari Konsili Vatikan II, tapi sekaligus itu juga merupakan titik awal dari seluruh kekeliruan Konsili Vatikan II. Ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah mengutus kita untuk berdialog dengan dunia, tapi kita diutus untuk mewartakan Injil kepada dunia. Bahkan dalam Injil Tuhan telah mengingatkan kita untuk tidak berdialog dengan dunia. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang ada di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Injil Markus 26 ayat 11. Kalau orang tidak mau menerima pewartaan Injil, tinggalkan saja. Jangan berdialog dengan mereka demi pewartaan Injil. Pertanyaannya, mengapa kita dilarang berdialog? Karena dialog bertentangan dengan penginjilan. Dalam dialog, kita mengandaikan adanya kesetaraan. Sebaliknya, dalam penginjilan, kita mengandaikan ketidaksetaraan karena orang lain membutuhkan kebenaran yang kita miliki dari Kristus. Karena dialog mengandaikan kesetaraan, maka pintu bagi penginjilan pun otomatis juga tertutup. Dalam dialog, kita juga cenderung berkompromi demi mencapai titik temu yang dibutuhkan dalam proses dialog. Dan kompromi tentu saja sedikit atau banyak akan ikut mempengaruhi ajaran. Ini contoh yang fatal. Demi membuka dialog dan mencari titik temu dengan kaum muslim, Konsili Vatikan II mengajarkan bahwa kita dan muslim menyembah Tuhan yang sama sebagaimana tertulis dalam Lumen Gentium paragraf 16. Tentu saja pernyataan tersebut salah besar.
Muslim tidak menyembah Tuhan yang kita sembah dan kita percaya. Mereka menyembah Tuhan palsu yang menyangkal Yesus Kristus Tuhan kita. Dari sini kita bisa melihat semangat dialog yang menjadi tema dasar dari Konsili Vatikan II telah membawa dua kerusakan besar pada gereja Katolik. Hilangnya semangat penginjilan dan rusaknya ajaran gereja akibat kompromi. Konsili Vatikan II menampakkan wajah gereja yang baru. Konsili Vatikan II membawa babak baru dalam sejarah gereja. Konsili tidak untuk mengecam dan menghukum, melainkan untuk berjalan bersama dengan kemanusiaan. Dengan demikian, wajah gereja menjadi tampak dalam kebaruan. Apakah ada yang salah dengan wajah dan semangat gereja yang lama? Wajah dan semangat gereja yang lama adalah wajah dan semangat gereja yang dibentuk sejak zaman para rasul dan diberkaya oleh banyak orang kudus dalam seluruh sejarah gereja. Itulah gereja yang tidak pernah berhenti mewartakan Injil Kristus dan menawarkan keselamatan kepada semua orang. Wajah dan semangat gereja itu tetap relevan di zaman sekarang dan bahkan tetap relevan sampai dengan akhir zaman. Keinginan untuk menampilkan wajah baru ditambah dengan semangat dialog yang kompromistis akan membuat gereja terus berubah dan meninggalkan panggilannya yang semula. Ini sangat berbahaya. Anggapan bahwa gereja harus berubah mengikuti perkembangan zaman adalah pandangan bidat modernisme yang sudah dikecam oleh Santo Paus Pius ke-10. Anggapan sesat macam itu hanya akan membuat kebenaran mutlak yang dimiliki gereja harus dipinggirkan dan digantikan oleh kebenaran yang relatif, subjektif, dan senantiasa berubah mengikuti perkembangan dan semangat dunia. Padahal dunia memiliki logika dan semangat yang berbeda dengan gereja. Dunia dan seluruh kemegahannya terarah pada kebinasaan. Lalu mengapakah gereja harus berubah dan mengikuti dunia yang sedang mengikuti kebinasaan? Jelas pandangan Konsili Vatikan II ini harus kita tolak. Tuhan kita berkata, "Kamu adalah terang dunia." Karenanya gereja diutus untuk menjadi terang dan penunjuk arah bagi peradaban dunia agar terarah pada kehidupan dan keselamatan. Bukan sebaliknya, gereja malah mengikuti perkembangan zaman yang terarah pada kebinasaan. Gereja Katolik yakin bahwa Konsili Vatikan II adalah karya Roh Kudus yang luar biasa berkarya dalam gereja. Dan perlu Anda ketahui bahwa buah-buah buruk itu kan kata Anda. Itu kan pikiran Anda. Buruk menurut Anda. Gereja secara universal justru melihat buah-buah positif yang luar biasa dalam gereja. Romo Alfons menyebut buah-buah Konsili Vatikan II itu baik, tapi sayangnya tidak memberikan contoh apapun. Sebaliknya, saya mengatakan Konsili Vatikan II menghasilkan buah-buah buruk, dan saya akan memberikan sebagian contohnya. Kita akan mulai dengan semangat panggilan yang terus menurun. Silakan lihat fakta dan data seputar panggilan kehidupan religius setelah Konsili Vatikan II. Logikanya, pertambahan umat akan berdampak juga pada pertambahan jumlah panggilan. Namun setelah Konsili Vatikan II, yang terjadi sebaliknya. Panggilan terus menurun dan banyak seminari atau biara-biara terpaksa ditutup dan dijual karena komunitasnya terus merosot. Padahal jumlah umat terus bertambah karena pengaruh pertambahan populasi. Itulah salah satu bukti yang tak terbantahkan dari buah-buah buruk Konsili Vatikan II. Bukan itu saja. Di berbagai belahan dunia, sebagian seminari terpaksa harus melonggarkan persyaratan demi menarik peminat. Akibatnya, banyak orang-orang berkecenderungan seksual menyimpang yang tidak tersaring dan masuk ke dalam seminari. Kondisi ini akhirnya menimbulkan masalah besar dengan merebaknya berbagai skandal seksual di kalangan hierarki yang sekarang terjadi dan mempermalukan gereja di mata dunia. Berikutnya, penghayatan iman Katolik yang semakin rendah. Buktinya bisa dilihat dari hasil survei yang diadakan tahun lalu oleh Pew Research. Kurang lebih 70% orang Katolik di Amerika Serikat tidak lagi percaya bahwa sakramen Ekaristi adalah tubuh Kristus dalam arti sesungguhnya. Itu bukti bahwa Konsili Vatikan II telah menghasilkan kemerosotan iman yang parah. Ini memang hasil survei di Amerika Serikat, tapi saya yakin keadaannya di Indonesia juga tidak jauh beda. Silakan KWI mengadakan survei ke seluruh umat Katolik di Indonesia. Tanyakan apakah umat masih percaya pada sakramen Ekaristi sebagai tubuh Kristus.
Apakah mereka percaya di luar gereja tidak ada keselamatan? Apakah mereka percaya penggunaan kontrasepsi adalah dosa? Dan lain-lain. Saya percaya hasilnya akan sangat buruk. Yang terakhir, semangat dialog, toleransi, dan ekumenisme yang mengarahkan gereja pada kemurtatan. Hal tersebut bisa dilihat dari kegiatan doa bersama berbagai agama di Asisi pada tahun 1986 yang digagas oleh Paus Yohanes Paulus II. Selain itu, Paus Yohanes Paulus II pernah mencium Quran dan momen itu menjadi foto paling memalukan bagi orang Katolik di jagat maya. Dan terakhir, skandal berhala pacamama di Vatikan oleh Paus Fransiskus tahun lalu yang mungkin menjadi sebab datangnya murka Tuhan melalui bencana pandemi virus corona yang sampai hari ini masih kita rasakan. Itu semua memperlihatkan bagaimana semangat dialog dan ekumenisme yang bersumber dari Konsili Vatikan II telah menyeret gereja pada jurang kemurtatan. Masih banyak contoh lainnya, tapi apa yang saya ungkapkan tadi sudah cukup untuk menjadi bukti adanya buah-buah buruk dari Konsili Vatikan II. Melihat berbagai penyimpangan ajaran gereja akibat Konsili Vatikan II ditambah dengan buah-buah buruk yang dihasilkannya, mustahil Konsili Vatikan II adalah karya Roh Kudus. Satu-satunya karya Roh Kudus dalam Konsili Vatikan II adalah membuatnya tidak infalibel dan tidak mengikat. Dengan demikian, semua orang Katolik baik awam, kaum religius maupun hierarki punya peluang untuk tetap setia pada ajaran Gereja Katolik yang benar dan menolak Konsili Vatikan II. Untuk Romo Alfons, terima kasih atas tanggapan dan juga nasihat-nasihatnya. Namun sikap saya tidak berubah. Saya tetap menolak Konsili Vatikan II dan memilih tetap setia pada ajaran Gereja Katolik sebelum bencana Konsili Vatikan II. Sekian dulu video saya kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Viva Cristo Rey. Jadi kita anak kemarin sore tidak usah sok tahu soal Konsili Vatikan II dan lebih-lebih sok-sok mau menolak Konsili Vatikan II.